Terima kasih atas pemaparan tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjalankannya dengan baik. Selanjutnya yaitu materi kurikulum BNSP yang akan disampaikan oleh Ustadz Son Haji. Kepadanya disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukur lama ba'du. Materi yang saya sampaikan cukup sederhana mawon ya, untuk penyempurnaan materi ya, nanti kita bahas di kemudian hari karena ada beberapa kekurangan di materi tartila bil kolamnya ketika di major ke materi BNSP. Dan ini mawon langsung ke topiknya, bahasanya materi yang sudah kita sampaikan metodologi jilid 1 sampai 4, makhraj dan siwatul huruf, sekilas pandang TPQ yang disampaikan oleh Yai, perencanaan pelaksanaan pembelajaran PGMQ yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adam pada saat itu. Next Ustadz. Ya, ini pendalaman Nagom Hijaz bersamaan dengan BCMI waktu saat itu, pengenalan qiraah sab'ah sampaikan oleh pengganti dari Yai Mudawi. Di Ta'miriyah Ulumul Quran disampaikan oleh Yai Mustajab Gus Mujab yang pengasuh An-Nawawi Ampel. Kemudian Imla ya, disampaikan oleh kemarin di apa lagu. Terus metode Al-Quran lanjutan terjemah lafdiyah manajemen TPQ yang disampaikan oleh Ustaz Soekarno. Kemudian talaki wal musafahah yang sudah berjalan. Kemudian ada beberapa materi yang belum kita lakukan. Bawahnya lagi. Nah niki, saking kita ini kepingin mendapatkan pemateri yang pengaruh di Surabaya sampai Adabul Quran itu tidak kesampaian. Antara memilih kepala Kemenak sampai sekarang masih terhubung, memilih Yai Muhyiddin masih belum terhubung juga, kemudian terakhir ini Yai Dovir, ketua Kampung, semoga aja beliau bersedia. Jadi di Surabaya itu cari tokoh yang sangat pengaruh, yang sangat mengangkat PGMQ di kota Surabaya. Kalau usulan kami itu Yai Muhyiddin, beliau selaku penasehat Eri Cahyadi. Nah, jadi keputusan beliau itu apa kata Pak Eri Cahyadi? Ngoten niku. Nggih. Sekarang beliau menjabat sebagai Badan Wakaf. Itu cuma nyamar mawon Badan Wakaf itu sebenarnya. Kemudian ilmu tajwid nanti insya Allah kalau digabung dengan hafalan tajwid sampaikan oleh Eko Semurido, alhamdulillah sudah klik, tinggal nunggu waktu mawon. Nagom Murotal Quran sempat tertunda karena hanya mendapat satu pemateri. Kemarin Yai Hamid sudah bersedia. Kemudian materi yang kedua gugur, akhirnya tertunda. Oke. Kemudian metode tahfidz Quran ini kami harap ketuanya Ustadz Abdul Mujib bisa narasumbernya karena beliau juga tahfidz di dekatnya Ampel ya, mungkin nanti bisa merekomendasikan pemateri. Kemudian sanatan insya Allah dilaksanakan bulan depan ya, Agustus. BPL pembekalan sebagaimana usulan kami itu dilaksanakan di TPQ sekaligus menjawab pertanyaannya Ustadz Saiful nanti. Jadi memang tujuan kami untuk menaruh mereka di TPQ plus bekerja sama menggunakan metode tartilah bil kolam. Hanya saja kami sebagai pelengkap, langsung mengganti nggak mungkin.
karena mereka pasti akan menolak secara mentah-mentah. Ngoten niku. Nggih, karena tata kolam itu kelebihan ditulisnya. Nanti kita masuk di situ. Ngoten insyaallah nanti setelah PPL ini nanti kita akan bentuk monitoring ke lembaga-lembaga TPQ yang menggunakan tertilabil kolam sebagaimana yang telah dilakukan oleh metode-metode yang lainnya. Atau Tilawati, terus Umi, Qur'ani Sidogiri itu sampai gurunya itu ada 1 bulan sekali. Kalau bahasa kita mungkin. Jadi mereka tuh mengevaluasi dan gurunya yang mengajarkan mengajarkan Quran Sidogiri dites kembali. Nek misalnya menurun tidak boleh ngajar. Nggih, jadi di situ ngoten niku nggih nanti. Kemudian selanjutnya sebelumnya Ustaz. Nah, VNSP, ini kelemahan kemarin ngapunten nggih, kelemahan kita itu kita tidak menemukan cara menghafal yang baik untuk makhraj dan sifatul huruf. Rata-rata kita gugur di situ. Ketika kita ujian kemarin ujian PNSP kemarin gugurnya di situ. Yang kedua asmaul hurufnya. Nah kemarin itu disepakati bahwa yang mengacu standarisasi itu mengacu ke terbitan metodenya Depak. Sedangkan metode Depak itu yang membuat adalah Yai Rosyid. Otomatis yang berlaku asma huruf itu adalah ba, bukan ba. Nah, perlu kita pahami. Kemarin mungkin Ustaz tetap masih ingat, jadi master asesornya mengatakan kepada kami mengacu kepada metode Depak yang buat adalah ketuanya Yai Saifullah Maksum, kemudian ya Rosyid dan lain sebagainya. Sekilas saya kemarin pernah mengikuti, kemarin di share linknya oleh Yai Hurudin, kemarin dipublikasikan metode itu, kami melihat ternyata itu adalah ba itu dibaca ba, bukan ba. Otomatis nih jenengan asmaul huruf nanti ujian pakai ba tetap gak kompeten. Bagaimanapun caranya, karena standarnya adalah metode Depak. Walaupun itu materi itu masih bisa diperdebatkan. Kemarin ketika kami diajak oleh diskusi oleh Yai Rosyid, putranya Yai Hurudin, ya lupa siapa namanya, sinten kan? Ustadz Ali Ridho niku, loh saya nggak terima Ustadz, kok dibaca ba itu bagaimana? Lah ngoten niku. Memang di kitab yang pernah saya share itu kalau salah sudah Huriyah itu memang bacanya ba, cuman ya Rosyid bersikuku dengan kitab yang beliau ampuh itu mengatakan ba, ngoten niku. Dan mengali jalan tengah, maka monggo yang menggunakan ba, monggo yang menggunakan ba, monggo. Yang penting jenengan semrap itu bisa disebut menjadi dua macam. Ngoten niku. Nah, terus makhrajnya kita lemah di situ. Kita bisa mempraktekkan tapi tidak bisa menyebutkan hamzah itu terletak di mana, kemudian sifatnya ada berapa dan lain sebagainya. Itu ternyata ada di buku Baghdadi karangannya beliau. Karena beliau itu sudah mensifisikan ini hamzah, ini makhrajnya, ini sifatnya. Niku. Nah, kalau memang nanti insya Allah jenengan nanti ada Zoom, Ustaz, ada Zoom yang isi adalah beliaunya nanti. Nah kita proses pendataan insya Allah. Kalau memang nanti pendataan clear, Senin jenengan langsung mengikuti Zoom tersebut. Setiap Zoom itu nanti setelah selesai makhraj dapat piagam. Piagam itulah nanti sebagai bekal untuk ujian di sertifikasinya. Ngoten niku. Dan kami minta ketika jenengan ujian tidak bersama dengan mahasantri angkatan 1. Kita menjaga moral juga. Kan gak enak. Dosaku gak lulus pisan ya piye yang ngono. Gitu. Walaupun nanti waktu yang sama tetap kita nanti bedakan. Misalkan jenengan pagi, nanti siang hari atau sore hari. Tapi menurut beliau ketika sudah Zoom akan mempermudah
cuma nilai selesai. Ngoten niku nggih. Nah, jadi untuk BNSP itu kita sudah punya bekalnya. Nah, nanti di belakang itu ada. Kemudian wisuda atau munakosa. Wisuda nanti ini menunggu bagaimana menerapkan kepada mahasantri yang baru. Jika dimungkinkan nanti wisuda itu bersama dengan sertifikasi, kita laksanakan. Kalau tidak dimungkinkan, maka wisuda dulu baru sertifikasi kemudian hari. Karena sistemnya itu di luar pikiran kita. Pikiran kita kan mungkin dialih oleh kita sendiri untuk pembinaan. Ternyata enggak. LSP Jekia mempunyai mitra sendiri untuk pembinaan orang untuk sertifikasi. Cendikia itu. Nah, ngoten niku nggih. Jadi lewat Zoom. Berapa bayarnya untuk ujiannya? 500.000. Jenengan gratis, syukur melok mawon Zoom itu. Nggih. Ya, jenengan gratis. Nanti datanya di Ustadz Adam, tinggal ngirim ke adminnya BNSP JKH nanti, tinggal ikut wisuda. Nanti jenengan dibagi beberapa kelompok. Nanti kita usahakan jenengan satu kelas mawon agar nanti wisuda piagamnya bisa secara bersama-sama. Ngoten niku. Nggih. Jadi wisuda nanti akan dibahas oleh Kepala PGMK. Harapan kami jika dimungkinkan nanti sertifikasi itu bisa diwisudakan bersama dengan PGMK, monggo. Kalau memang tidak dimungkinkan, maka setelahnya. Ngoten, karena mereka acuannya di Zoom, bukan kita yang mengadakan. Ngoten niku. Jadi mereka Zoom. Nah, insya Allah yang paham kemampuan santrinya kan full timernya kan nanti itu. Kira-kira dari sekian mas santri itu siapa yang mumpuni? Kira 1 bulan, 2 bulan, ngoten niku. Nggih. Nah niku, next Ustaz. Nah niki seringkali kita belum menjelaskan kepada mahasantri. Endingnya jenengan nanti ikut sertifikasi sama seperti sekolah formal, membuat RPP atau silabus. Ngoten niku, karena ujian kami kemarin seperti itu. Nek gak iso nggak silabus, gak lulus. Ngoten niku, gak iso nggak RPP, gak lulus. Kemarin kita ujian tuh ada beberapa yang tersendat. Kenapa? Karena gak nggawe RPP, gak nggawe modul, nanti nggawe modul dhewe, nggawe RPP dhewe, silabus dhewe. Ngoten niku. Idealnya seperti itu. Nah, ngoten niku nggih. Tapi insya Allah ketika nanti yang hari ini insya Allah nanti dipermudah lah insya Allah. Nggih, karena nanti itu sebenarnya di LSP juga ada 3 tahapan. Pratama, madya dan utama. Kita hanya pratama, nek pertama teori tok, gak usah gawe. Nek nanti madya. Kalau utama nanti harus paham sumbernya dan lain sebagainya. Ngoten niki. Jadi ini kalau bisa nanti entah itu angkatan pertama, angkatan kedua bisa dikenalkan karena di RPP-nya yang disusun oleh Ustadz Soekarno, ya LP4K Jatim itu ada buku penunjangnya. Sedangkan saya lihat di bukunya itu ada judulnya hafalan, semua penunjang semua di situ. Nah, kita belum mengenalkan kepada mereka. Ketika belum mengenal kepada mereka, praktek kepada TPQ nanti mereka kesulitan. Karena apa? Karena mereka harus menjalankan RPP yang mereka buat. Ngoten niku. Nggih, iku jenenge sesuai yang tadi tulis guru profesional. Harus bisa membuat RPP dan silabus. Memang tuntutannya seperti itu. Ngoten niku. Next Ustaz. Nah, ini kami mencoba saja ini ya. Ini 5 item ya. Sebenarnya saya mau pingin minta ini materi kepada yang Muhyiddin kemarin waktu di tag itu, tapi tidak kesampaian. Tapi alhamdulillah kita juga ikut. Nah, nanti sampai nanti merencanakan penyajian materi pembelajaran bentuknya apa? RPP. Targetnya di situ. Ini sebentar ujian. Takutnya apa? Takut yang uji bukan kami. Kami di rolling. Yang ujian Jawa Timur, maka asesornya Jawa Tengah. Ngoten niku. Jadi yang misalkan yang nguji adalah Jawa Tengah, baru Jawa Timur bisa menguji.
Jawa Timur cuma ada 3, kula Ustadz Adam, balik Ustadz Ali Ridho. Nah ada 4, Ustadz Abdurrahman, tapi beliau hari H mengundurkan diri. Ngoten niku. Nggih. Kemudian melaksanakan pembuatan tatap muka, ini materinya. Jadi materi 1 sampai materi 8 itu adalah materi yang pada umumnya sekolah dibuat. Insya Allah kayak Ustadz Jinten ketua kelas saya ini grup C, insya Allah paham beliaunya. Karena ke sekolah formal Ustadz Fauzi, kemudian yang lainnya yang paham itu. Oke. Jadi targetnya apa? Makanya kita kan waktu itu sering dipraktekkan. Monggo jenengan praktekkan masuk kelas, kemudian belajar dan sebagainya. Nah di situ, ternyata ketika kami ikuti pelatihan kemarin ada 8 yang perlu dilakukan. Penerapan K3 pembelajaran. Jadi harus merap sebelum masuk bagaimana kondisi santrinya dan sebagainya. Ini kalau yang nggak pernah ngajar umum nggak mungkin paham. Apalagi sekelas guru TPQ, tapi tuntutannya kados ngoten. Mengelola peralatan pembelajaran, maka kita harus paham. Kita mengajarkan tartil al-Quran menggunakan apa? Apakah menggunakan buku pepanduan, apakah menggunakan papan tulis, apakah menggunakan alat peraga, bagaimana cara kita untuk mendistribusikan, menyampaikan alat tersebut. Nah, ngoten niku. Next Ustaz. Nah ini sampai 8 ini, memelihara fasilitas pelatihan kerja atau memelihara pembelajaran. Ngoten niki. Ini saya masih belum masih belum membaca kode etik ya. Tapi insya Allah materi ini gak jadi masalah. Mampu menjaga mutu kualitas fasilitas pembelajaran, melakukan komunikasi tempat kerja, artinya guru itu mampu kreativitas bagaimana mengajarkan materi yang sulit, mendapatkan materi sulit bisa menyampaikan materi yang mudah. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Saiful, dinyanyikan monggo, itu kreativitas. Menilai kemajuan, nah ini cenderung kepada buku prestasi. Ngoten. Jadi misalkan kalau idealnya harus ada buku prestasi, RPP, silabus, kemudian alat pembelajarannya. Itu baru bisa diujikan. Coba dipraktekkan bagaimana mempraktekkan buku prestasinya dan sebagainya. Idealnya kados ngoten. Next Ustaz. Ini membaca menulis huruf hijaid dan berharokat dan berharokat. Nah ini kalau kita nggak bisa memahami rumusnya, menghafal makhraj dan sifat, sampai sini pasti kita akan gugur. Ngoten niku. Tapi di LSP itu nggak ada kataku, tapi terus dibina sampai bisa. Kira-kira bertahan sampai kapan sampean umur tangan seperti itu? Enggak mungkin. Ngoten niku, nggih ngoten niku. Nggih, memang nggak ada di BNSP itu nggak lulus, nggak ada, belum kompeten. Sampai kapan? Sampai kompeten. Berapa tahun? Monggo sak kobre. Nggih, ngoten niku, purun boten jenengan ngoten mawon nggih. Jadi di materi itu ada namanya aspek kritis. Aspek kritis itu targetnya. Ngoten. Contoh nggih, di luar ini yang saya pahami, nun mati dan tanwin. Itu aspek kritisnya ternyata ada di gunah dan tidak gunah. Jadi sampai bagaimana caranya mencontohkan nun mati dan tanwin itu mana yang gunah, mana yang tidak baca gunah. Nah, sekilas kita berpikir idhar. Idhar itu ternyata ada gunanya, nunnya guna. Kembali lagi kepada tempo dan lain sebagainya, seperti itu. Yang jelas kan bila gunah baru itu tidak dibaca gunah. Nah, nanti untuk memixkan ini kita nanti butuh waktu. Kalau di angkatan 1 nanti bisa kita sampaikan seperti perkuliahan, penyempurnaan mawon, asalkan mereka mau mengikuti Zoom terlebih dahulu. Jadi takutnya Zoom itu mereka tidak paham, kita bantu dengan proses offline-nya. Ngoten niku. Jadi harapan kami yang hari ini yang tertahan
sertifikatnya kami harap bisa mengikuti Zoom-nya Senin sampai Jumat, jamnya bebas, ada yang jam 6 sampai jam 7, 1 jam, jam 13 sampai jam 2. Ngoten niku. Dan nanti di sela-sela itu jenengan mendapatkan piagam lulus makhraj. Ngoten. Nah, sudah nanti. Nah, karena beliau membagi 3 materi, asmaul huruf, makhraj dan sifat, dan ahkamul hurufnya. Nanti teman-teman 3 piagam itu nanti ketika ujian sampai kasihkan, nah, itu sudah insya Allah lulus nanti sertifikasi. Ngoten niku. Nggih. Napa? Tetap ujian. Nggih, semoga mawon nanti ketika ya rasanya agak lunak nggih. Kemudian nanti yang diutus kula kalau Ustaz Adam kan peneco. Mudah-mudahan saja. Gitu. Asalkan ikuti Zoom dulu. Ngoten niku. Kalau sudah ikut Zoom 95% itu lulus. Yang 5% nanti bagaimana sampai mempraktekkan mengajarkan kepada anak-anak. Ngoten niku. Nggih. Next Ustaz. Terakhir ya. Wis. Sudah habis dah. Habis ya. Nggih. Jadi ini tuh. Jadi untuk materi kurikulum kami buat secara sederhana nanti mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Adam nanti itu. Untuk penyempurnaan kurikulum, apalagi pengurusnya di merger ini, kurikulum jadi satu dengan kesiswaan. Alhamdulillah ini ya, tugasnya jadi double itu ya. Oke. Terus yang terakhir mengenai perubahan struktur itu hanya untuk memperkuat agar struktur PGMK semakin kuat. Adanya pergeseran itu kami harapkan bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Oke, ngoten niku. Oke. Monggo wonten ditanyakan. Monggo. Nah, untuk yang BNSP nanti penyesuaian kita terapkan di angkatan 2 mawon. Angkatan 1 setelah ini selesai, habis ini selesai habis ini. Habis sanatan selesai, nanti saya rembuk dengan Ustaz Adam, nanti kita masukkan materi-materi untuk angkatan pertama. Oke, tapi harapan kami semoga aja jenengan ikut Zoom 1 bulan selesai. Dengan catatan sampai menghafal. Ngoten loh, saya itu menghafal Hamzah di mana, sifatnya apa saja, ngoten. Kalau nggak menghafal, nggak bisa kompeten. Karena ya Roset patokannya itu meriku. Beliau sudah hafal, ngoten loh. Ngoten loh. Tidak mandang tua Ustaz. Ngoten loh. Nah, kita tidak flashback ke belakang, kita tidak menyalahkan siapapun. Kekurangan kita kemarin itu kita tidak dikasih rumusan untuk menghafal. Sedangkan muridnya ya Rosid itu yang kita ujikan namanya asesi itu. Mereka sudah menghafal semua itu. Ngoten niku, coba hafal ini disebutkan semuanya. Nah, kita kelemahannya di situ. Ngoten niku. Dan itu ada di kitab Baghdadi. Yang kemarin kebetulan saya ikut pelatihannya beliau di Gresik selama 2 hari. Tapi alhamdulillah dinyatakan lulus sama beliaunya. Loh, jenengan boten temut kula jenengan. Kita temut kula lulus jenengan. Ngoten lho. Ya, kan di-share kemarin kalau Ustaz Adam ini insya Allah barokah beliau karena beliau itu ujian bersama dengan Profesor Ketua PW JKIA Indonesia. Lulus beliau karena barokahnya para yai. Ngoten niku. Lah, nggih. Saya kemarin dihubungi oleh, saya sengaja tidak mengatakan teng jenengan kemarin. Saya di WA oleh adminnya itu Ustaz jenengan diundang untuk ngikutin pelatihan asesor. Ngoten niku. Nah, ternyata kenapa saya lulus ikut pelatihan beliau di Gresik di Pondok Sunanul Mujtahidun kalau nggak salah, punyanya
itu loh ketua wakil ketua MPR Pak Jazil Fawaid. Nah, itu sudah di-share sama admin. Bagi yang ikut monggo, kula tumut piyambakan. Temriku, nggih, disampaikan oleh beliau pelatih makron sebagainya. Nah, dapat sertifikat, alhamdulillah lulus. Lo ya Allah, apa ngajak-ngajak ya Allah. Nggih, jadi niku yang perlu kami sampaikan. Insya Allah ternyata solusinya di Zoom. Itu yang membuat kami sedikit agak kecewa sebenarnya. Ya Muhyiddin pernah mengusulkan pelatihan, tapi ternyata ngapunten, ya Muhyiddin itu seorang tidak punya apa ya power tenggeriku karena nggak punya kawan tenggeriku. Yang punya kawan ya Rosid. Adminnya itu adalah muridnya semua. Ngoten, nanti beliau itu punya kemarin ada usulan mengadakan pembinaan sendiri selama 2 kalau 3 kali itu usulan Yai Muhyiddin, usulan Yai Rosid mengadakan Zoom. Ternyata yang disepakati punya Yai Rosid. Nah, jadi mau gak mau kita harus mengikuti mereka. Nggih, ngoten nggih, niku yang sekilas yang kami sampaikan. Insya Allah kalau jenengan tumut Zoom mangke insya Allah kita mencoba untuk membantu. Nggih, kita coba membantu. Nanti membantu. Artinya membantu jenengan ikut Zoom mawon, jenengan dengarkan ujiannya. Zoom itu Ustaz. Kan sakit nyontoh jenengan nek Zoom niku. Lha ngoten. Lha sakit nyontoh. Kenapa? Karena kan kita punya rumusannya. Yang kemarin di-share di grup itu rumusannya. Kan ada yang kemarin di-share sama Ustadz Rizal Wahyudi itu. Nah, kemarin ikut dengan kami kemarin itu. Nah, ngoten niku nggih. Nanti tinggal pelaksanaannya offline baru nanti jenengan praktekkan. Ngoten mawon nggih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nggih, monggo. Terima kasih Ustaz. Ini kan materi yang belum untuk angkatan 1 kan. Nah ini nanti materi BNSP itu nanti bentuknya seperti apa? Untuk materi. Oke, rencananya seperti perkuliahan seperti biasa. Kuliah biasa mawon. Oke, kuliah majelis. Kalau kuliah umum takut mereka tidak memahami, maka kami nanti sebelum itu kita minta datanya mawon yang sekiranya itu bacaannya bagus, dengan bacaan yang tidak bagus. Nah, kenapa? Karena kalau tidak bagus nanti aku agak susah ikut WNSB itu. Terus terang agak susah. Contoh shot nang dilenggone shot itu. Demikian Ustaz. Mereka bisa mendeteksi karena aturannya mainnya itu nek gak iso nunjukno, kemudian mocoy keliru, gak kompeten pasti. Ngoten niku. Nggih, nanti kita kemarin ketika di Hotel Nemuru kita ngomongin Ustaz Adam, rencana nanti sama seperti perkuliahan mawon, biar gak menambah pembiayaan. Nah, maka nanti apakah wisudanya itu nanti apakah nambah 1 bulan atau 2 bulan? Nah, niku nanti kita pikirkan. Ngoten niku. Nah, kalau misalkan tidak nambah, alhamdulillah. Tapi saya yakin cuma berapa orang yang lulus nanti itu. Ngoten. Kalau misal menambah dengan jaminan mereka lulus, monggo. G. Iya. G, karena kita mengasih harapan tuh mereka untuk lulus. Kalau ikut semua nanti gak lulus, beban lagi digantung mana sertifikatnya. Ya bingung juga nanti. Rencananya seperti itu. Nah, gini ku bener. Jadi nanti kan mereka wajib ikut Zoom.